Film diawali di negara Inggris pada tahun 1127 Masehi. Tampak para kesatria yang sambil memegang obor sedang mengelilingi sebuah peti. Terlihat salah satunya meletakkan sebuah batu permata yang berwarna merah bersama jasad dari seseorang. Scene lalu berpindah ke masa kini. Terlihat sebuah mesin raksasa yang sedang melubangi suatu tempat. Dan saat mereka memeriksanya, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata tempat itu adalah sebuah makam kuno dari para kesatria salib. Saat para pekerja konstruksi sedang memeriksa area makam, terlihat satu rombongan yang langsung mengambil alih tempat tersebut. Ladies and gentlemen, please. Dan pemimpinnya terlihat mengamati satu relief yang terdapat di situ. Sebuah relief yang mengungkapkan tentang rahasia dari masa lalu yang terhapus dan dilupakan. Putri Ahmanet adalah putri pewaris kerajaan Fir'aun. Dia adalah perempuan yang cantik, tangkas, tapi sekaligus licik serta haus akan kekuasaan. Saat salah satu istri dari Fir'aun melahirkan anak laki-lakinya, Ahmanet merasa kekuasaannya tidak akan jatuh ke tangannya. Hingga dia melakukan sebuah perjanjian dengan sang dewa kematian, Set. Dan dia menghabisi Fir'aun serta anak laki-lakinya. Ahmanet yang sangat ingin berkuasa, dia memerlukan sebuah tubuh manusia yang hidup untuk ditukarkan dengan sang dewa kematian agar bisa mendampinginya menjalankan kekuasaannya. Tapi sebelum ritual itu terlaksana, para pengawal Fir'aun menemukannya. Lalu Ahmanet dimumikan hidup-hidup. Tubuhnya dibawa jauh dari Mesir dan dia akan menunggu seseorang untuk membebaskannya. Terlihat dua orang yang sedang mengawasi suatu tempat. Tampak seseorang yang sedang memegang sebuah peta dan ada secari kertas dengan nama Jennifer di situ, serta titik koordinat dari tanah haram. Tampak seseorang yang dipanggil dengan sersan tetap akan menuju ke titik koordinat tersebut. Walaupun sudah dikuasai oleh kaum pemberontak, mereka adalah dua orang prajurit, akan tetapi punya kerjaan sampingan, yaitu menjarah barang-barang kuno lalu menjualnya. We can do this. Oh, no. Singkat cerita, Nick dan Val yang sedang ditembaki berlarian untuk menyelamatkan nyawa mereka. Val lalu meminta bantuan untuk menyerang di daerah mereka. Lalu tiba-tiba, Dynamic precision strike at our mark. boom! Bantuan telah datang dan mereka pun selamat. Terlihat bekas bom yang dijatuhkan tampak membentuk satu lubang besar dengan ukiran wajah di situ. Haram. Terlihat Nick dan Val yang dikuliahi habis-habisan oleh sang komandan. Walaupun mereka pandai bersilat lidah, sang komandan sudah tahu akan kelakuannya mereka. Whatever isn't nailed down and selling it on the black market. Tiba-tiba, Where is it? sebuah salam yang membuat pening matanya Nick. Dia adalah Jennifer. Dan secari kertas yang tadi dilihat oleh Nick adalah kepunyaannya yang telah dicuri oleh Nick. Where is it? Jennifer yang melihat lubang besar tersebut tampak sangat terkejut. Itu adalah sebuah situs dari Mesir. Jennifer ini adalah ahli arkeologi, jadi dia tahu sejarah dari bangunan-bangunan kuno. It's Egyptian. Pada akhirnya, Jenny, Nick, dan Val turun. Sebuah lubang yang sangat besar sekali. Saat sudah di dasar lubang, Nick tampak kejatuhan tetesan air. Tapi setelah diperhatikan, itu adalah air raksa. Dan tampaknya kepercayaan dari Mesir kuno bahwa air raksa
bisa melemahkan roh jahat. Is that mercury? Terlihat aliran dari air raksa tersebut menuju ke satu tempat, di mana terdapat 6 patung yang tampak sedang menjaga sesuatu yang ada di depan mereka. Dan terlihat rantai yang ada di air raksa tersebut. Mereka yang sudah tidak punya banyak waktu luang dikarenakan musuh yang datang mendekati wilayah mereka. Tiba-tiba Nick menembak satu rantai. Lalu terlihat rantai bergerak secara otomatis. Tampak pemberat yang turun ke bawah. Lalu dari air raksa keluarlah sebuah Get out sarkofagus. now. We got reports of bogies inbound. We got... Terlihat laba-laba yang banyak mendekati arah sarkofagus. Nick yang memperhatikan sarkofagus itu nampak seperti sedang berteleportasi. Tiba-tiba dia ada di sebuah padang pasir yang sangat luas dengan seorang wanita cantik di depannya. Setepai. Itulah yang diucapkannya ke Nick. Setepai. Nick lalu kembali lagi karena dipanggil oleh si Jenny. Coba, andai kata tidak dipanggil. Nick! Singkat cerita, sarkofagus itu dibawa oleh sebuah helikopter. Dari tadi, Nick sudah merasakan hal-hal yang aneh. Ditambah lagi, sekarang banyak burung-burung gagak yang mengiringi sarkofagus itu dibawa. Tampak badai pasir yang tiba-tiba datang membesar dan menuju ke arah mereka. Nampaknya seperti ingin menelan mereka. Di pesawat, Nick melihat Ahmanet dan tampak dia yang sedang memegang sebuah belati dengan batu merah di pangkalnya. Tampak ingin dihujamkannya ke dadanya Nick. Dan sebelum belati itu sampai, Nick sudah terbangun. Nick lalu mendengar suara sang komandan yang bertanya kepada Val. Tapi Val tidak menghiraukan suara sang komandan. Dan saat didekati, tiba-tiba pisaunya Val sudah mampir ke tubuh sang komandan hingga dia tertidur untuk selamanya. Do you hear me talking to you? I said what? Nick yang mencoba untuk meredam situasi di pesawat tersebut malahan disabet oleh pisaunya Nick. Untung saja tidak kena. Saat Val mendekat, dengan refleks Nick menembak senjata yang sedang dipegangnya. Bahkan hadiah tambahannya. Saat itu pesawat seperti menabrak sesuatu. Nick melihat asap di baling-baling pesawat. Dan saat dia masuk ke kokpit pesawat, tampak di kejauhan seperti awan hitam yang datang menuju pesawat. 280 on the heading. The hell is that? Dan ternyata serangan dari burung-burung gagak itu mengakibatkan mesin pesawat rusak. Jenny lalu ditolong oleh Nick. Dia pergi dengan menggunakan parasut. Tapi sayang, Nick belum sempat keluar dari pesawat itu. Hingga Nick lalu terbangun di kamar mayat dengan beberapa korban yang lain di sekitarnya yang sudah dibungkus plastik. Entah punya ilmu apa dia sampai bisa selamat dari yang namanya kematian. Tiba-tiba Val sudah berada di sebelahnya. Tentu saja Nick sangat terkejut karena dia sudah menembak Val sebanyak 3 kali. Jenny beserta staf dari rumah sakit yang ingin mengidentifikasi para korban tentu sangat terkejut melihat Nick yang masih hidup dan dia tidak mengenakan pakaian apapun. Scene lalu berpindah ke lokasi pesawat jatuh. Tampak 2 orang petugas yang datang memeriksa TKP. Tiba-tiba muminya Ahmanet hidup dan dia tampak melakukan sesuatu kepada Pak Polisi. Hey! You better come and look! Pak Polisi yang satunya yang mendengar teriakan kawannya bergegas
bergegas mendatangi asal suara. Dan betapa sangat terkejutnya dia saat melihat kawannya sudah kering kerontang, seperti mayat yang sudah lama mati. Dan belum habis terasa terkejutnya, tiba-tiba sepasang tangan sudah menarik kepalanya. Lalu bibir sang mumi langsung menempel di bibir Pak Polisi hingga terlihat mumi yang tadinya kering mulai sedikit berisi tubuhnya. Dan tampak dia sedang membangkitkan kedua orang tersebut. Jennifer yang masih tampak bingung bagaimana bisa Nick selamat dari kecelakaan pesawat itu, sementara yang lainnya tewas di tempat. How did you get out of that plane? Nick yang diajak bicara selalu melihat Val yang sudah mati, hingga dia bergegas pergi dari Jenny untuk bicara dengan hantunya Val. Val mengatakan kepada Nick kalau mereka sudah kena kutukan dan pastinya sudah ada rencana besar buat Nick. Face, I'm cursed, Nick, and you're cursed. Nick yang coba memahami kejadian demi kejadian yang menimpanya. Akhirnya dia keluar dari bar tersebut dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Dan saat itulah dia bertemu dengan sang mumi dengan ribuan tikus dari segala penjuru. Setepai. Nick yang ternyata sudah berada di jalan raya dan hampir-hampir dia menyusul Val, disadarkan oleh Jennifer. Nick pada akhirnya mengakui juga kalau dia melihat muminya Ahmanet dan dia tahu di mana sarkofagus itu berada. Dan untuk meyakinkannya bahwa itu hanya imajinasinya saja atau tidak, dia mengajak Jen untuk pergi ke tempat yang dia lihat. Nick dan Jen yang sudah sampai di satu tempat tiba-tiba saja terpisah. Nick lalu melihat Ahmanet dan tiba-tiba saja sosok mumi sudah membawa Nick. Lalu dia diletakkan di sebuah altar. Ahmanet yang sudah berada di atas tubuhnya Nick, tangannya lalu menghancurkan sebuah artefak. Dan ternyata di dalam artefak itu ada sebuah belati. Saat Ahmanet hendak menghujamkan belati tersebut, tiba-tiba dia menghentikannya. Dia melihat di gagang belatinya sudah tidak ada batu permatanya. Jenny yang tiba-tiba datang disuruh lari oleh Nick. Akan tetapi sang mumi menangkapnya. Nick yang mengambil belati lalu dia tusukkan ke pundaknya Ahmanet. Mereka lalu kabur dan tidak lupa Jenny menarik belati itu dari pundaknya Ahmanet. Saat mobil yang dikendarai oleh Nick tergelincir dan ketika Ahmanet sudah di atas angin, tiba-tiba Nick tampak sedang dibawa ke suatu tempat rahasia. Dia melihat koleksi-koleksi di gudang itu bukanlah barang yang biasa-biasa saja. Dr. Henry adalah pemilik gedung tersebut. Dia adalah seorang dokter dengan berbagai macam pekerjaan. Tapi dia mengalami suatu penyakit yang membuat dia seperti orang lain, dengan keinginan yang besar serta rasa haus yang tidak pernah puas pada kekacauan dan penderitaan orang di sekitarnya. Nick lalu dibawa ke tempat Ahmanet dikurung, suatu tempat yang dinamakan dengan prodigium, artinya peringatan akan monster. Dan ternyata Jennifer bekerja untuk Dr. Henry dan mereka bergerak pada bidang kejahatan, yaitu dikenali, ditahan, diperiksa, serta dihancurkan. Pain, examine, destroy. Nick tiba-tiba saja mengerti bahasa yang diucapkan oleh Ahmanet. Ahmanet menjelaskan bahwa dia mau Nick menjadi dewa hidup sebagai wadahnya Seth.
dan dia nanti akan berkuasa atas kehidupan dan kematian, dan sementara Ahmanet sebagai pendampingnya. Scene lalu berpindah ke areal makam kuno. Terlihat seorang anak buah dari Dr. Henry yang menemukan sesuatu. Dan pada saat lantainya dihancurkan, terlihat sebuah sarkofagus yang ketika dibuka isinya ternyata Ahmanet juga sudah mengetahui bahwa batu permatanya sudah diketemukan. Ahmanet lalu membacakan sebuah mantra dan terlihat seekor laba-laba yang berjalan ke arahnya. Pada sebuah ruangan, ternyata diketahui bahwa Dr. Henry ingin menyatukan belati dengan batu permatanya untuk ditikamkan ke tubuhnya Nick, agar sang dewa kematian bisa masuk ke tubuhnya Nick, lalu Dr. Henry akan melenyapkannya. Stone in the dagger and stab him with it? Yes, evil is disease. Tiba-tiba, Dr. Henry mengalami kejang-kejang, dan saat itu dia menyuruh untuk semuanya lari dari ruangan tersebut, termasuk Nick. Terlambat. Dr. Henry sudah berubah menjadi sosok orang lain. Nick akhirnya berhasil menusukkan obat suntiknya hingga Dr. Henry kembali sadar. Well done. Well done. Nick dan Jenny yang bermaksud pergi ke tempat batu permata tersebut ditemukan, mereka akan coba untuk menghancurkan batu tersebut. Di pikiran mereka, kalau batu tersebut hancur, tidak akan ada lagi namanya ritual, maka tidak akan ada lagi kutukan. No ritual. No curse. Yes. Ahmanet yang terbebas, dia ngamuk sejadi-jadinya. Lalu dia memanggil badai pasir yang sangat besar yang menghancurkan seluruh kota. Saat itu juga datang si Vel yang memberitahukan kepada Nick di mana tempat batu tersebut disembunyikan. Wow, that was intense. Ahmanet yang juga sudah berada di areal makam tersebut terdengar sedang membangkitkan para pelayannya, dan dia menggunakan jasad dari para tentara salib. Ahmanet lalu disambut oleh para mumi bagaikan seorang ratu. Dia seperti dipersilahkan untuk mengambil batu permata tersebut oleh para mumi. Sementara itu, Nick serta Jenny mereka diserang oleh mumi hingga mereka jatuh ke air. Jenny yang ketakutan lalu coba untuk ditenangkan oleh Nick. Saat itulah Ahmanet tiba-tiba sudah ada di belakangnya Jenny dan langsung membawa Jenny berenang ke bawah hingga dia tewas kehabisan nafas. Nick dengan marahnya dia berlari ke arah Ahmanet, tapi dia langsung dihajar hingga terpental. Tapi yang namanya Nick, pengalamannya bersama Vel yang pada akhirnya membuat dia hidup. Sampai-sampai Ahmanet juga bisa kecurian. Nick lalu mencoba untuk menghancurkan batu tersebut. Dan ketika Nick melihat Jenny, tiba-tiba dia menancapkan belati itu ke tubuhnya sendiri. Dengan perlahan, batu tersebut menghilang warna merahnya. Dan ketika kelopak matanya Nick terbuka, terlihat kornea matanya Nick menjadi ada 4. Saat tubuhnya Nick dirasuki oleh Seth, tiba-tiba dia melihat mayatnya Jenny. Dan sisi manusianya pun kembali ada. Ahmanet langsung saja dilempar dengan mudahnya. Lalu Nick menyedot saripati kehidupan Ahmanet hingga dia. Nick yang tampak sangat bersedih melihat jasadnya Jenny. Dia lalu berteriak agar Jenny bangun. Tiba-tiba Jenny terbangun dari namanya kematian. Jenny yang sendirian di tempat itu. Dia berusaha memanggil-manggil Nick. Dan dia melihat Ahmanet yang sudah menjadi mumi kembali. You did this for me.
Film diakhiri dengan Nick yang ada di padang pasir dan dia sudah menghidupkan Val kembali. Saat ini dia adalah monster sekaligus manusia. Dia bisa menjadi cahaya maupun kegelapan. Pesan yang bisa kita gunakan kali ini adalah batas antara baik dan buruk, cahaya dan gelap adalah hati nuranimu. Maka pergunakanlah dengan baik. Terima kasih untuk Sobat Neng yang sudah menonton. Kita jumpa di alur film selanjutnya.